Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan hanya kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan jiwa-jiwa kita, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, semoga salam dan selawat senantiasa Engkau curahkan kepada junjungan Nabi kami yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya, dan semoga kita semuanya termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuhatullah rahimani rahimakumullah, dan juga para pemirsa channel Muslim TV, semoga kita senantiasa semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada hari yang penuh berkah, yang bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal berapa Hijrah ini? Tanggal 24 Muharram 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 12 September 2020. Insyaallah taala kurang lebih 1 jam setengah kita duduk bersama-sama. Sejenak kita duduk bersama-sama untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ayuhat tullab dan talibat, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat, pemirsa channel Muslim TV rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, pada daurah kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat bagus, yang di dalamnya menjelaskan tentang fadilah dan keindahan Islam, dengan tema keutamaan dan keindahan Islam. Sesi yang pertama. Kemudian sesi yang kedua adalah karakteristik Islam yang benar. Sesi yang kedua adalah karakteristik Islam yang benar. Maka sesi yang pertama, yul ikhwan wa akhwat, para talib dan talibat. Sesi yang pertama, apa temanya tadi? Nah, akan kita mulai sekarang
sampai pada pukul 8:25. Ya. Dan kita lanjutkan sesi yang kedua dengan tema yang berbeda, jam 8.25 sampai jam 9. Naam. Demikian. Baik, kepada tulab dan talibat rahiman rahimakumullah. Yang pertama, Ustaz meminta kepada antum dan antuna sekalian untuk memperhatikan adab di majelis ilmu. Yakni salah satu adab dalam majelis ilmu adalah mendengar dengan baik apa yang disampaikan. Kemudian di antara juga di dalam majelis ilmu adalah mencatat faedah yang disampaikan. Dan juga di antara adab dalam majelis ilmu adalah diam, tidak berbicara kecuali ustadz yang menyampaikan. Fahim tuh? Naam. Maka kita langsung saja memulai kajian kita pada pagi hari ini adalah keutamaan Islam dan keindahannya. Keutamaan Islam dan keindahannya. Naam. Kita ambil materi ini dari buku Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizallahu ta'ala. Dan buku ini subhanallah adalah buku yang pertama kali Ustadz sendiri membacanya dulu dan mengenal dakwah ahli sunnah. Yang sebelumnya, kalau Ustadz pribadi pernah mengikuti berbagai macam kajian yang mana masing-masing mereka mengaku berada sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, akan tetapi kenyataannya, hakikatnya justru menyimpang dari jalan yang benar. Ya, maka buku ini sangat bagus sekali. Ya, dan salah satu ciri buah karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizallahu ta'ala bila menukilkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau menyebutkan perkataan ulama. Dan sering kita jumpai di dalam buku beliau cantumkan tanggal wafatnya ulama atau tanggal wafatnya tabi'in. Nah, ini memudahkan bagi kita para penuntut ilmu untuk mengetahui kapan wafatnya para ulama tersebut. Naam. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan, ada satu hal yang harus kita ingat. Yang pertama, ayyuhatulab dan talibat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV rahimani rahimakumullah. Yang pertama, kita harus senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada saat ini, pada detik ini, pada hari, tanggal ini dan bulan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Sehingga pada saat ini kita apa? Semuanya dalam keadaan apa? Naam, semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Subhanallah, ini nikmat ikhwan. Ada di antara saudara kita yang mungkin saat ini mereka sedang tidak sehat. Mereka sedang terbaring di atas ranjang, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada di antara mereka mungkin yang sudah sakit berbulan-bulan tak kunjung sembuh. Dan bahkan mungkin saat ini mereka menahan rasa sakit disebabkan musibah yang telah Allah timpakan kepada mereka. Dan sekarang kita saksikan dalam bulan-bulan ini beberapa asatizah kita, para ulama kita Allah wafatkan. Yang ada di antara mereka wafat karena sakit. Yang ada di antara mereka wafat terkena COVID-19. Dan ada di antara mereka yang wafat
walaupun tanpa sakit. Ya, ini menunjukkan bahwasanya suatu saat nanti kita semua akan bertemu dengan namanya kematian. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan subhanallah, tadi ya Ustadz baca di Facebook, ada salah seorang teman meninggal. Bayangkan, padahal dilihat statusnya 28 Agustus dia masih buat status. Status terakhirnya beberapa hari yang lalu, pada hari ini dia telah wafat. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu dekat dengan kematian. Dan bahkan ada teman juga, teman Facebook, yang tidak pernah, ya, Ustadz kenal sama dia dan juga tidak pernah berteman di Facebook, cuman akunnya dibagikan sama teman, ya, yang teman dia, teman Ustadz juga di Facebook. Wafatnya kapan? Wafatnya dalam keadaan baik. Wafatnya tepat pada Idul Adha, ketika hendak khutbah sholat Id, ketika beliau hendak melaksanakan sholat, ya, atau hendak khotib, ya, maka ketika itu beliau pingsan, lalu dibawa ke rumah sakit, ternyata meninggal. Subhanallah. Dan jangan menyangka bahwasanya saat ini antum masih muda, kita masih muda, sehat walafiat. Jangan menyangka ikhwan, kita masih dapat hidup tahun depan. Jangankan tahun depan, besok kita belum pasti apakah kita masih hidup ataukah tidak. Maka para ulama salaf, ketika mereka malas di dalam beribadah, ketika mereka futur di dalam beribadah, maka mereka satu sama lain mengingatkan tentang kematian. Mereka datang ke pemakaman, dan bahkan ada sebagian di antara mereka membuat gali lubang, lalu mereka masuk ke dalam lubang lahat tersebut sambil mengatakan, wahai fulan, wahai jiwa, apakah gerangan engkau sampai saat ini tidak bersemangat dan beribadah kepada Allah? Ya, banyak kisah-kisah ikhwan. Maka hendaklah sekali kita membaca kisah-kisah para ulama, kisah-kisah, ya, bagaimana mereka yang bertaubat kepada Allah disebabkan mereka kembali kepada Allah. Ada satu kisah, mau cerita kisah enggak nih? Nah, ada satu kisah ikhwan. Dahulunya adalah dia seorang pemuda yang ahlul maksiat kepada Allah. Dia senantiasa meminum minuman khamar, dia senantiasa berzina, waliyadzubillah, dan dia habiskan waktunya di klub-klub malam. Dia tidak pernah melakukan ketaatan kepada Allah. Inilah orang yang Allah jauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Allah tidak sayang kepada dia. Hingga satu ketika hidayah datang kepadanya. Kemudian ayul ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, para tulab dan talibat, satu ketika dia sedang melakukan perjalanan. Dia sedang menaiki satu bus bersama teman-teman yang hendak melakukan maksiat kepada Allah. Mereka merancang maksiat dengan matang, dan mereka sudah melakukan perencanaan yang matang untuk menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dalam perjalanan dia melihat bahwasanya ada tulisan 100 km lagi Anda menuju ke nerakanya Allah. Ya, dan terus dia bimbang dalam perjalanan tersebut, antara melanjutkan perjalanan ataukah berhenti pada saat itu juga. Dan akhirnya terus, ya, kemudian di pertengahan jalan ketika sudah sampai sekitar separuh dari perjalanan 50 km, maka tertulis Anda sedang menuju ke neraka 50 km. Dan dia menyaksikan tulisan tersebut. Dan ketika itu ikhwan wa akhwati fillah, dia semakin ragu. Lalu ada condong ingin kembali kepada Allah, fitrah, ingin bertobat kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena selama ini dia telah melakukan maksiat kepada Allah. Lalu setelah itu dia terus berdoa kepada Allah, dan sampailah dia satu jalan sekitar 10 km, dan dia dapat membaca, dan teman-temannya tidak dapat membaca, ikhwan. Di mana tulisan itu 8 km lagi Anda akan berada di neraka. Dan akhirnya dia memohon kepada Allah, maka tepat kurang lebih sekitar 8 kilo dari tempat yang hendak dia melakukan kegiatan yang penuh dengan maksiat yang telah dia rencanakannya, maka dia pun memberanikan diri. Lalu dia berkata kepada tukang sopir tersebut, "Wahai bapak, berhentikan saya di sini. Wahai teman-teman sekalian, aku hendak berhenti. Aku cukupkan langkahku sampai di sini, dan silakan kalian melanjutkan ya jalan kalian sebagaimana yang telah kita janjikan, yaitu untuk melakukan pesta dan sebagainya." Dan akhirnya apa yang terjadi, Juan? Lalu sang pemuda tadi pun turun. Kemudian setelah itu dia merenung. Kemudian 20 menit atau 30 menit atau 10 menit kemudian dia mendapatkan kabar bahwasanya bis yang dia naiki qadarullah kecelakaan. Semua penumpang mati, meninggal semuanya, tidak ada yang selamat. Subhanallah, ikhwan. Alangkah bahagianya dia ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Allah masih sayang kepada dia. Allah berikan dia kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Ya, sehingga dia pun berdoa kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah masih sayang kepada dia. Allah tidak biarkan dia di dalam kubang lumpur maksiat. Ini menunjukkan kasih sayang Allah, ya ikhwan wa akhwati fillah. Dan subhanallah, saat ini kita semuanya berada di tempat ini, di ma'had kita tercinta. Setiap hari kita duduk di majelis ilmu, baik di masjid maupun di kelas. Ini menunjukkan kasih sayang Allah, ya ikhwan wa akhwati fillah. Allah sayang kepada kita. Ufan ya. Allah sayang kepada kita, ya ikhwan wa akhwati fillah. Jagalah nikmat ini, jaga nikmat hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita dan ketaatan kepada Allah. Karena hati yang hanif, qalbun salim, hati yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah. Karena betapa banyak di luar sana, ya ikhwan wa akhwati fillah, betapa banyak maksiat. Ya, kita lihat saudara-saudara kita yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara jutaan pemuda dan pemudi di luar sana, Allah memilih kita. Maka wallahi, demi Allah, ini adalah nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Ketika Allah berikan Islam kepada kita, kemudian Allah berikan kita hidayah, ketaatan kepada Allah. Subhanallah, ini adalah nikmat yang paling besar dalam hidup kita, ya ikhwan wa akhwati fillah. Ya, maka hendaklah kita menjaga hidayah ini.
hendaklah antum bagi santri dan santriwati yang kami cintai karena Allah, kepada anak-anak kami santri baru, maka hendaklah sejenak antum bersabar. Ya, karena orang tua antum bukan berarti tidak sayang kepada antum. Justru orang tua sayang kepada antum dan antuna, maka mereka menitipkan di sini. Dan bersabar sejenak dalam kesulitan dalam menuntut ilmu. Sabar sejenak dalam kesusahan dalam menuntut ilmu. Sabar sejenak dengan berbagai fasilitas yang ada di mahat kita tercinta ini. Karena sejatinya kita semua yang ada di sini sedang berjalan di salah satu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketaatan kepada kita, taufik untuk melakukan ketaatan. Ya, karena kebahagiaan yang hakiki ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu sang pemuda tadi pun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada pemuda tadi, dan dia pun meninggalkan semua keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan dan dia sibukkan dirinya ya dalam majelis ilmu. Kemudian juga ikhwan, kisah yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada antum semuanya, yakni kisah yang pernah saya dengarkan tapi belum pernah saya dengarkan yang pernah saya dengarkan dari salah satu seseorang. Ya, ini kisah seorang bapak-bapak yang tugasnya adalah menggali kubur. Ya, bapak-bapak ini apa? Tugasnya adalah apa? Menggali kubur. Ya, dia menggali kubur. Dan suatu ketika ya ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ya, dia menggali kubur seorang wanita muslimah. Ya, ketika dia menggali kubur, maka pada saat itu dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Kemudian ketika pagi menjelang siang, maka betapa kagetnya dia bahwasanya di dalam kuburan tersebut ya ada sesuatu hal yang menyenangkan. Ada satu hal yang menyenangkan. Salah satunya terdapat tanda yakni bau yang harum dan sebagainya. Maka sang bapak ini pun penasaran, jenazah siapakah gerangan yang akan dimasukkan ke dalam kubur ini? Maka sang bapak tadi pun dia merenung sejenak. Dia penasaran jenazah siapakah ya yang akan dimasukkan ke dalam kubur ini. Ya, lalu akhirnya ya datanglah jenazah tadi dan dikebumikan, dan akhirnya sang bapak tadi dia masih teringat bahwasanya di dalam kubur tadi ya di liang lahat yang telah digalinya tadi ya semerbak bau harum yang tidak pernah dia cium sebelumnya. Dan akhirnya ya dia bertanya kepada saudari ini. Ya, dia ingin tahu apakah amalan sang wanita ini. Maka ketika itu dia ketemulah sama salah satu keluarganya dan menceritakan ya apa yang dia saksikan di dalam kubur tersebut. Maka betapa terkejutnya keluarga tersebut dan betapa senangnya sang keluarga, dan diceritakanlah bahwasanya jenazah yang dimasukkan ke dalam liang tersebut kesehariannya mereka adalah ya seorang yang sibuk belajar kepada agama. Mereka sibuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan akhirnya sang bapak tadi pun ia termotivasi, ia melihat sang wanita tadi semangat dalam belajar, maka sang bapak tadi meninggalkan profesinya sebagai penggali kubur dan akhirnya dia menyibukkan dirinya untuk belajar. Subhanallah. Ini menunjukkan salah satu rahmat dan kasih sayang Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, maka sebagaimana di awal tadi kita sampaikan tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, begitu juga sebaliknya. Naam. Maka adalah kita bersyukur kepada Allah ya ikhwani wa akhwati fillah. Kemudian ya harus kita ketahui bahwasanya Islam itulah agama yang penuh dengan keindahan. Ya, Islam adalah agama yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jadi barang siapa yang dia mencari agama selain daripada agama Islam,
maka tidak akan Allah terima agama. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima baginya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyyun wala nasraniyun," tidaklah mendengar salah satu di antara umat ini, baik dia itu seorang Yahudi maupun Nasrani, ya summa yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman kepada apa yang aku diutus, yakni Al-Qur'an, tidak beriman kepada Al-Qur'an, illa kana min ashabin nar, kecuali tempatnya di neraka. Nah, ayo ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa channel Muslim rahimani rahimakumullah. Kemudian keutamaan Islam yang pertama yang perlu antum dan antuna tulis, Islam menghapus seluruh dosa. Ya, Islam menghapus seluruh dosa. Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan. Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. Maksudnya adalah ketika orang kafir, ya, dia masuk ke dalam Islam, maka dosa-dosanya Allah ampunkan dan kesalahan-kesalahannya Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Faham ini? Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu wafqad madat sunnatul awwalin." Kata Allah, katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, yakni kepada Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Jadi Abu Sufyan, dia dulu adalah gembongnya orang kafir di Mekah, dan dia salah satu orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, katakanlah kepada mereka, yakni kepada Abu Sufyan dan juga kepada kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, yakni apa, mereka masuk Islam, yang niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, yakni kafir, memerangi Nabi, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah, yakni ketetapan Allah terhadap orang yang terdahulu, yakni Allah akan membinasakan mereka. Naam. Maka keutamaan Islam yang pertama apa? Ya ikhwan wa akhwati fillah, Islam dapat apa? Menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang kedua, apabila seseorang masuk Islam, apabila seseorang masuk Islam, kemudian baik keislamannya. Apabila seseorang masuk Islam, kemudian baik keislamannya. Bisa difahami ya? Yani apabila seseorang masuk Islam, kemudian baik keislamannya. Maksudnya apa, ikhwan? Baik keislamannya, dia melaksanakan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan, dan dia menjauhi semua larangan yang Allah larang. Maka dia tidak disiksa atas perbuatannya. Maka dia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Maka dia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih
masih kafir. Faham maksudnya? Maksudnya adalah apabila seorang yang dia masuk Islam, kemudian baik keislamannya, maka ketika waktu dia kafir, perbuatan-perbuatannya dulu dia bermaksiat kepada Allah, maka tidak Allah siksa. Kenapa? Karena dia telah masuk Islam, dia telah bertobat kepada Allah. Demikian juga ikhwan, apabila seseorang yang dia orang Islam, dulu dia Islam KTP, dia enggan sholat, dia enggan berpuasa, dia enggan berzakat padahal mampu baginya. Lalu satu ketika dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan taufik dari Allah, lalu dia bertaubat kepada Allah. Dia menyesal bahwasanya telah berapa tahun dia meninggalkan sholat, dia menyesal sudah berapa kali dia tidak berpuasa, dia menyesal sudah berapa banyak dia tidak menunaikan zakat, lalu dia bertobat kepada Allah, dia memperbagusi akhlaknya, dia senantiasa beribadah kepada Allah, berusaha lebih baik daripada sebelumnya, dan dia benar-benar taubatan nasuha, yakni meninggalkan semua perbuatan dosa. Maka orang yang seperti ini, walaupun dahulu dia berbuat dosa, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Nah, asal kuncinya apa? Dia bertaubat kepada Allah dan yang senantiasa ia berusaha untuk mengamalkan Islam. Naam. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, Islam sebagai sebab terhindarnya seseorang dari siksa neraka. Islam sebagai sebab terhindarnya seseorang dari siksa neraka. Islam sebagai sebab terhindarnya seseorang dari apa? Dari api neraka. Jadi, ayyuhal ikhwan wa akhwati fillah, para tulab dan talibat rahimani rahimakumullah, maka satu kebahagiaan bagi kita ketika Allah mentakdirkan kita semua lahir dari rahim ibu kita yang sudah Islam. Ya, maka kabar gembira bagi kita bahwasanya ketika seseorang dia masuk Islam lalu wafat di atas Islam, wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, maka dia terbebas dari siksa neraka. Naam. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh penulis buku ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, maka berkata siapa di sini? Siapa berkata? Berkata Anas bin Malik berkata, kana gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ada seorang anak Yahudi yang selalu membantu Nabi. Maka ada siapa ikhwan? Ada anak Yahudi yang selalu apa? Membantu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Famaridha, maka satu ketika anak ini siapa? Anak Yahudi ini terjatuh sakit. Fa'atahun Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'uduhu. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang menjenguknya. Lalu Nabi apa? Faqa'ada 'inda ra'sihi, maka Nabi duduk di dekat kepala siapa? Sang anak Yahudi tadi. Bisa difahami tidak, ikhwan? Nah, jadi kata Anas bin Malik, satu ketika anak Yahudi yang selalu membantu Nabi ini sakit. Ketika dia sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ia menjenguk siapa? Menjenguk anak ini. Maka ketika Nabi jenguk, maka Nabi duduk di dekat kepala sang anak tadi.
Faqala lahu, maka Nabi bersabda kepada anak lelaki ini. Kata Nabi, aslim. Masuklah dalam Islam, aslim. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu faqala lahu. Ya maka ya ketika Nabi mengatakan kepada anak lelaki ini masuk Islamlah, maka anak Yahudi itu pun apa? Melihat ke arah ayahnya. Ya yang berada di sampingnya. Paham maksudnya? Berarti anak Yahudi ini dia duduk dekat siapa? Dekat ayahnya. Ya maka kita gambarkan itu mungkin dia baring dekat ayahnya, lalu di atas kepalanya ada Rasulullah. Ketika Rasulullah datang dan Rasulullah katakan kepada anak lelaki tadi, aslim, masuk Islamlah kamu. Maka ketika dia mendengar perkataan Nabi memerintahkan dia untuk masuk Islam, maka ya sang anak Yahudi tadi pun wajahnya melihat siapa? Melihat siapa? Nah, melihat bapaknya. Ya. Lalu kata bapaknya, "Ati Abul Qasim." Ya, taatilah Abu Qasim, yakni Rasulullah. Jadi Rasul itu nama kunyahnya adalah Abul Qasim. Maka ikhwan, termasuk perkara yang sangat dianjurkan itu memberi nama dengan nama sunnah, nama kunyah. Ya, kalau Rasul itu Abu Qasim, ya bapaknya Qasim. Ya, boleh nggak Ustaz Anda beri nama kunyah walaupun Anda belum punya anak? Boleh. Nama kunyah itu nama ya yang disebutkan Abu didahului oleh Abu atau Ummu. Kalau Ustaz misalkan nama kunyahnya Abu Ikrisyah, berarti bapaknya Ikrisyah atau Ummu Ikrisyah. Nah, ini sunnah ikhwan, dianjurkan untuk memberi nama kunyah atau ibn, atau nama bapaknya sebutkan. Misalkan nama bapak kita Abdullah, berarti ibn Abdullah, ibnu Abdullah. Ya, atau kita kenal nama kunyahnya siapa? Abdullah bin Abbas. Dipanggil dengan apa? Ibnu Abbas. Nah, namanya adalah Abdullah. Akan tetapi dia familiarnya paling terkenal di kalangan sahabat itu namanya bukan Abdullah tapi Ibnu Abbas. Berarti Abdullah anaknya Abbas. Nah, ini kunyahnya ini merupakan hal yang sunnah. Ya, maka boleh diberi nama dengan Abu atau Ummu walaupun dia belum punya anak. Nah, maka kata bapaknya, ati Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka taatilah Abul Qasim, yakni taatilah Rasulullah. Fa aslama. Maka anak tadi apa? Dia pun masuk ke dalam Islam. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi pun keluar, wa huwa yaqul, dan Nabi berkata, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari siksa neraka. Nah. Kemudian dalam hadis yang lain berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Antum kenal Abu Hurairah? Ini nama kunyahnya. Kalau nggak salah namanya adalah Abdurrahman. Ya, tapi dia dikenal dengan siapa? Abu Hurairah, bapaknya kucing. Jadi Abu Hurairah ini dia senang dengan kucing, ikhwan. Setiap kali dia ketemu sama Rasulullah, dia tuh membawa kucing di pundaknya. Dan Abu Hurairah ini, ya, dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak apa? Meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, setiap kali disebut nama Nabi, maka hendaklah berselawat. Subhanallah, dari tadi sampai sekarang sudah berapa kali kita berselawat kepada Nabi? Sudah banyak. Ya. Nah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga melainkan jiwa muslim. Wa innallaha la yu'ayyidu hadzal dina bi rajulil fajir. Dan sungguhnya Allah menolong agama ini
dengan orang yang fajir, orang yang jahat. Faham maksudnya? Maksudnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang itu tidak akan masuk ke dalam surga kecuali hatinya salim, yakni dia masuk ke dalam Islam, dan tidaklah ya agama ini mendapatkan kemenangan, ditolong oleh Allah kecuali dengan adanya orang yang fajir. Apa orang yang fajir, ikhwan? Orang yang jahat. Ya, na'am. Kemudian keindahan Islam yang keberapa? Naam, keutamaan Islam yang keempat adalah kemenangan. Kemenangan, kesuksesan. Kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan terdapat dalam Islam. Kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan terdapat dalam Islam. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya kemenangan, kebahagiaan, kemuliaan itu ada dalam Islam. Ya. Naam. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jadi kata Abdullah bin Amr bin As, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh beruntunglah orang yang masuk ke dalam Islam, wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, lalu ya Allah Subhanahu wa taala berikan rasa cukup kepada dirinya dengan sifat qanaah. Faham maksudnya nih? Maksudnya adalah Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya beruntunglah orang yang masuk ke dalam Islam. Ya, maka kita sini kaum muslimin dan muslimah jangan ada tiduran ya. Kita semuanya umat Islam adalah orang yang beruntung. Ya, salah satu keberuntungan tersebut Allah bebaskan kita dari neraka. Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Dan lebih beruntung lagi adalah mereka yang Allah berikan rezeki yang cukup, namun dia merasa qanaah. Tahu nggak qanaah? yakni merasa cukup dengan pemberian Allah. Dia merasa cukup, ikhwan, rezeki yang ada di tangannya. Ya, dan dia merasakan rezeki yang telah Allah berikan kepada dia itu cukup bagi dia. Nah, ini adalah sifat qanaah. Karena sifat asli manusia, watak manusia itu adalah tamak. Tahu tamak? Jadi kalau misalkan dia ingin satu HP, maka dia pasti ingin satu HP lagi. Kalau dia ingin satu kendaraan, maka dia pengen satu kendaraan lagi. Ini adalah tamak. Ya. Nah, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya manusia itu amat tamak sekali, mencintai harta. Kalaulah seandainya dia diberikan satu gunung emas, maka dia pasti ingin satu gunung emas lagi. Paham nggak maksudnya? Hah? Paham nggak nih? Nah, ya maka hendaklah kita hadirkan sifat qanaah atas pemberian Allah tersebut. Nah, kemudian keutamaan yang berapa? Keutamaan yang kelima. Islam menjaga jiwa. Islam menjaga jiwa. Islam sangat menjaga jiwa manusia.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan dan penumpahan darah. Jadi enggak boleh kita membunuh jiwa ya manusia yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, enggak boleh. Dan dosa bunuh ini dosa besar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang kita kaji Al-Kabair, dosa-dosa besar, yakni dosa pembunuhan, dan ini sudah kita bahas. Ya, jadi Allah mengharamkan jiwa untuk ditumpahkan pembunuhan. Dan juga ayyuhal ikhwan wa akhwati fillah, dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV rahimani rahimakumullah. Ya, pada kajian rutin kita ya pada setiap Selasa malam, kemarin telah kita sebutkan di antara dosa-dosa besar yaitu adalah pembunuhan. Dan banyak sekali pembunuhan zaman sekarang ikhwan dan akhwat. Dan ini menunjukkan ya bahwasanya menjelang akhir zaman, dekatnya hari kiamat, kata Nabi banyaknya terjadi pembunuhan. Baru-baru ini, ya, baru bulan ini, awal bulan kalau tak salah, di Singkawang. Nah, disebutkan nama tempatnya. Di kota Singkawang terjadi pembunuhan. Waliyahzubillah. Ya, ini apa? Seorang pemuda yang tega membunuh istrinya sendiri. Ya, waliyahzubillah. Maka para akhwat, perhatikan, kelak ketika hendak berumah tangga, maka pilihlah yang baik akhlaknya. Ya. Dan ini terjadi di tempat kita, di kampung halaman kita. Ya, di salah satu kota di provinsi kita. Apakah dia Islam? Ya, dia Islam. Dia tega membunuh istrinya. Waliyahzubillah. Setelah dibunuh istrinya, lalu jenazah istrinya dibuangnya di satu tempat dengan setengah telanjang, waliyahzubillah, dengan motif seakan-akan istrinya dijamret, padahal dia pelakunya, waliyahzubillah. Ya, banyaknya pembunuhan ikhwan. Dan juga di salah satu provinsi Sulawesi ada seorang anak yang tega membunuh ibunya. Ibunya dibunuh, waliyadzubillah. Apa pasalnya? Masalahnya hanya sepele, ikhwan wa akhwati fillah. Masalahnya hanya sepele. Yakni dia geram melihat ibunya ketika ibunya membangunkan dia dari tidurnya. Dia capek bekerja, seorang wanita ini. Profesinya sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Lalu dia tertidur pada sore hari dan ibunya membangunkan untuk sholat. Dia marah dan akhirnya dia ambil pisau, ditusuknya ibunya tersebut, waliyahzubillah. Akhirnya mati ibunya, meninggal. Dan akhirnya penyesalan pun datang. Ya. Ada lagi kisah pembunuhan. Ya, yakni seorang wanita tega membunuh suaminya dengan tujuan supaya mendapatkan harta warisan, dengan tujuan supaya dapat melunasi hutang-hutang sang istri, dengan motif ya suami dan anaknya dibunuh ikhwan. Dia orang kaya, suaminya orang kaya, banyak harta, ya, lalu menikah lagi. Nah, istrinya ini yang membunuh dia ini, yang istri yang barunya ini. Ya, dibunuh dengan motif apa? Dimotif kalau tidak salah diracun. Setelah diracun mati, lalu jenazahnya ini dimasukkan ke dalam mobil, lalu dibawa jenazahnya ke tepi jurang di salah satu kota Bogor kalau tidak salah. Ya, setelah itu di tepi jurang lalu dia beli bensin, lalu ditumpahkan bensin itu kemana? Ke jenazah suaminya, lalu dibakar itu jenazah bersama mobilnya. Maka seakan-akan terjadi kecelakaan. Akhirnya ketahuan dan dapat ketangkap, dan sampai sekarang hakim memberi vonis kepada pelaku tadi hukuman mati. Akhirnya menyesal, dan banyak pembunuhan-pembunuhan. Ada juga kisah pembunuhan. Ya, seorang pemuda tega membunuh wanita, yakni pasangan haramnya. Ya, pasangan haramnya.
yakni wanita usia 16 tahun dibunuh sang pacarnya, ya, di salah satu kota di provinsi kita ini. Ya, dan banyak sekali pembunuhan seperti ini, waliyadzubillah. Maka dalam Islam mengharamkan adanya pembunuhan, sehingga Allah menjaga jiwa. Dalam Islam, ikhwan wa akhwati fillah, istami'u jayyidan, tolong diperhatikan dengan baik dan didengarkan. Ya, harap bersabar sejenak, kurang lebih 30 menit ke depan kita akhiri majelis kita ini. Ya, yakni Islam menegakkan hukum kisos bagi siapa? Bagi orang yang sengaja membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah. Maka dalam Islam, kalau dia dibunuh, maka dia harus dikisos, dibunuh pula. Ya, demikianlah Islam. Naam. Kemudian keutamaan yang keberapa? 6. Keutamaan yang ke-6, Islam menjaga nasab, keturunan. Sebagaimana Islam menjaga jiwa, maka Islam juga menjaga nasab. Dengan apa Allah menjaga nasab, ikhwan? Ayyul akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Dengan apa Allah menjaga nasab tersebut? Dengan apa? Naam, dengan Allah mengharamkan zina dan segala macam jalan yang bisa membawa ke arah zina. Dan ini juga sudah kita kaji pada kajian rutin kita setiap Selasa malam. Yakni kemarin kita telah membahas tentang besarnya dosa zina. Ya, maka di sini penulis buku ini membawakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'at sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, maka jangan dekati zina, ikhwan. Jangan dekati zina. Maka salah satu jalan menuju zina, yakni seseorang pacaran, waliyadzubillah, melampiaskan hawa nafsunya, melampiaskan rasa cintanya melalui yang diharamkan oleh Allah. Dalam Islam, kalau dia belum menikah lalu dia berzina, waliyadzubillah, maka dia dicambuk. Ini juga telah kita sampaikan pada kajian rutin kita. Sebanyak berapa kali? 100 kali disaksikan di depan kaum muslimin. Ya, baik yang dia laki-laki maupun wanita. Ya, dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk dipisahkan. Ya, selama 1 tahun tidak boleh ketemu. Kalau dia hamil gimana Ustaz? Waliyadzubillah, kalau dia hamil, maka ulama khilaf. Ada yang mengatakan pernikahannya batal. Ada pendapat yang kedua mengatakan pernikahannya tetap sah. Maka yang paling rajih, ya, wallahu alam, lebih kehati-hatian adalah tidak boleh melakukan akad nikah ketika sedang hamil di luar nikah. Ya. Dan anak hasil zina, maka nasabnya diberikan kepada ibunya. Ya, tidak dinasabkan kepada ayahnya. Nah, inilah bisa terputusnya nasab. Ya, dan anak zina, kalau orang tuanya meninggalkan harta, maka anak zina tidak mendapatkan warisan. Kalau dia wanita, maka sang ayah tidak boleh menikahinya. Kalau seandainya ayahnya masih menikahkannya, maka pernikahan anaknya tidak sah, alias setiap kali dia berhubungan suami istri, maka dihitung dengan berzina, waliyadzubillah. Maka bahaya ini zina ini, ikhwan. Dan juga telah kita sebutkan bahwasanya Allah telah menetapkan zina kepada setiap anak Adam. Zinahnya mata dengan melihat, zinahnya telinga dengan mendengar, zinahnya mulut dengan selalu senantiasa membicarakan tentang permasalahan zina. Zinahnya tangan dengan memegang atau meraba sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Zinahnya kaki dengan seseorang melangkah ke tempat zina tersebut. Dan kemaluan itu akan menjadi pembukti apakah dia berzina secara hakiki ataukah tidak. Maka waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina, ya,
bagi jiwa kita, bagi keluarga kita dan beserta keturunan kita, Allahumma amin. Dan Islam sangat menjaga masalah nasab. Taib. Kemudian keutamaan Islam yang keberapa? 6. Ketujuh. Ini adalah yang terakhir. Ya sebenarnya masih banyak, cukup 7 saja. Jadi Islam menjaga kehormatan. Islam menjaga kehormatan. Naam.